Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Suki berkah kami. Oke. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Oke. Ya, sudah sarapan? Ya. Sudah. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat serta nikmat sempat kepada kita sehingga di pagi hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran IPA seperti biasa. Untuk memulai pembelajaran IPA, yang tadi pagi berangkat paling awal siapa? Oh, Mbak Salia. Silakan Mbak Salia dipimpin berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, ya. Sebelum memulai pembelajaran yang hari ini tidak hadir ada siapa? Kenapa Mas Rega tidak berangkat? Mas Rega sakit. Ada lagi? Kamu kenapa Mbak? Sakit. Mas Rega dan Tahur ya. Sakit semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Ya, Ibu ingin kalian sebelum memulai pembelajaran mengirimkan emoticon melalui WA grup ya. Emoticon kalian menggambarkan perasaan kalian saat ini. Misalnya kalian sedang sedih. Kenapa sedih? Misalnya habis diputusin pacar atau bagaimana ya. Yang penting kalian mengirimkan emoticon yang menggambarkan perasaan kalian. Bisa dimulai dari sekarang? Ya, silakan dikirimkan emoticonnya, saya tunggu. Ya, jangan terlalu lama ya. Belum ada yang mengirim. Yang tidak membawa boleh bergabung dengan temannya. Nanti yang penting ditulis nama depan kalian. Masih belum ada yang mengirim? Sinyalnya ya yang kurang bagus. Oke, tidak apa-apa. Ada yang hari ini merasa sedih? Tidak ada. Yang merasa senang, Cung? Oke, ada yang merasa sedih? Merasa biasa saja? Oh, Mas Daud ternyata merasa biasa saja. Oke, mudah-mudahan nanti setelah pembelajaran IPA bisa merasa bahagia ya. Ya. Kita lanjutkan ya. Yang tadi pagi berangkat sekolah melalui jalan selatan kemudian berjalan kaki ada? Tidak ada. Ketika kalian berjalan sekolah, apa yang kalian amati di lingkungan sekitar sekolah? Apa yang kalian amati? Pohon, tanaman, lalu apa lagi? Rumah. Oke. Ya, ketika kalian mengamati tanaman, mengamati pohon, apa saja yang kalian amati? Daunnya. Bagaimana Mas? Apa yang kamu amati tentang daun? Oh, hijau.
organ tumbuhan, ya. Struktur dan fungsi organ tumbuhan. Mudah-mudahan dengan kalian mempelajari materi ini, manfaatnya kalian dapat mengerti apa saja organ-organ dari tumbuhan. Nah, ada kata motivasi dari Mary Riana. Ada yang tahu Mary Riana? Mary Riana ini pengusaha sukses ya, motivator juga. Perlihatkan kemampuan kita bukan hanya lewat kata-kata dan janji. Nah, yang suka hanya janji-janji semata, tapi juga melalui hasil tindakan nyata. Ya, jadi yang kita buktikan adalah tindakan nyata, bukan hanya janji-janji palsu. Ya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari. Yang pertama, menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya. Absen. Kita lanjutkan ya. Serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Indikator pencapaian kompetensinya, kalian dapat menyebutkan organ-organ penyusun tumbuhan, mengidentifikasi fungsi organ penyusun tumbuhan, mengkarakteristikkan struktur organ penyusun tumbuhan seperti akar, batang, dan daun. Kemudian kompetensi dasar 4.4, kalian dapat menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya, kalian dapat mengumpulkan beberapa hasil data pengamatan struktur tumbuhan, akar, batang, dan daun, serta menyajikan hasil pengamatan struktur jaringan tumbuhan atau organ tumbuhan. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, melalui pengamatan video struktur dan fungsi organ, peserta didik dapat menyebutkan organ-organ penyusun tumbuhan dengan benar. Melalui kegiatan pengamatan langsung dan diskusi dipandu LKPD 4.1, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari organ-organ pada tumbuhan. Kemudian yang ketiga, kegiatan pengamatan langsung dan diskusi dipandu dengan LKPD 4.1. Peserta didik dapat mengkarakteristikkan organ-organ penyusun tumbuhan. Dan yang keempat, melalui pengamatan dapat membandingkan struktur organ yang menyusun akar, batang, dan daun dengan ketat. Nah, ini untuk teknik penilaiannya. Nanti ada teknik penilaian tertulis ya. Kemudian ada penilaian keterampilan melalui diskusi dan presentasi, serta penilaian sikap melalui observasi dengan dipandu oleh jurnal. Kemudian penilaian teman sebaya dan penilaian antar teman, ini nanti di akhir semester. KKM kita berapa? 70. Nah, sekarang kita waktunya untuk pretest ya. Saya akan mengirimkan link yang harus kalian kerjakan, yaitu link pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum mengikuti pembelajaran. Sudah masuk linknya? Ya, silakan kalian kerjakan 5 menit ya dari sekarang. Sudah bisa dibuka linknya? Ini enggak tahu mas?
Oke, waktunya habis ya. Silakan yang sudah dikirim. Ya, kalau sudah HP-nya silakan disimpan kembali untuk kita berdiskusi nanti. Ya, kita lanjutkan berita tadi untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Nanti akan saya cek ya. Sudah siap? Kita lanjut kembali. Sebelum lanjut, karena kalian sudah pusing, kita fokus dulu ya. Oke, siap? Sebelahnya Mas Febri. Sudah siap ya? Tepuk fokus. Buka mata. Ya, buka mata. Buka hati. Buka pikiran. Fokus, fokus. Yes. Oke, kita lanjut. Nah, coba kalian perhatikan gambar apa ini? Kalian pasti familiar dengan gambar ini. Gambar apa ini? Ya? Gambar? Gazebo di mana ini? Di depan. Coba kalian amati gambar ini, lalu merumuskan satu pertanyaan berdasarkan gambar yang kalian amati. Sudah merumuskan pertanyaan? Siapa yang mau menyampaikan hasil pertanyaannya yang sudah kalian rumuskan? Coba. Jangan takut salah. Kalau salah kan nggak pernah saya marahi ya. Ya, Mbak, silakan. Apa yang sedang mereka lakukan? Kira-kira sedang apa ya? Berdiskusi. Oke. Selain gambar orang, yang kalian amati gambar apa? Tanaman. Apakah kedua tanaman yang ada di gambar berbeda? Berbeda. Coba kalian rumuskan pertanyaan berdasarkan tanaman yang kalian amati pada gambar tersebut. Ya, siapa yang mau menyampaikan? Gak ada yang ngajak ini? Oh boleh Mas Daud, silakan. Gak apa, sampaikan saja. Yang keras Mbak. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Mengapa bentuk daunnya berbeda? Yang berbeda daun apa saja ini? Kaktus dan pucuk merah. Bedanya apa? Ya? Warna dan bentuknya. Ada yang menjawab kaktus berduri, kalau pucuk merah tidak berduri. Apakah duri yang ada pada kaktus itu merupakan daun atau batang? Batang. Daun. Yang kalian yakini apa? Daun atau batang? Daun. Nanti kita akan pelajari ya ketika kalian kegiatan diskusi. Oke. Nah, coba kalian amati video ini. Struktur tumbuhan yang memiliki zat hijau daun atau klorofil dapat berfotosintesis dan dapat memproduksi bahan makanannya sendiri, sehingga sering disebut juga dengan organisme autotrof. Mereka juga merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Pernahkah terbesit dalam pikiran kalian bagaimana padi dapat menghasilkan beras? Tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu kelompok tumbuhan tidak berbulu dan kelompok tumbuhan berbulu. Tumbuhan berbulu masih dibagi dua lagi, yaitu paku-pakuan atau pteridophyta dan tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Tumbuhan berbiji dikelompokkan lagi menjadi tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup.
Secara umum tumbuhan terdiri dari bagian-bagian, yaitu akar, batang, daun, dan bunga. Biasanya, akar berada di bagian bawah tanaman. Akar yang berbentuk runcing membuat akar itu bisa dengan mudah menembus tanah untuk menyerap makanan tentunya. Makanan tumbuhan adalah unsur hara seperti air dan garam mineral. Semakin dewasa tumbuhan, maka semakin panjang dan menjalar juga akarnya. Jenis-jenis akar dibagi menjadi dua nih, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah akar yang tebal dan memiliki cabang-cabang kecil yang disebut dengan akar lateral. Sementara itu, akar serabut memiliki bentuk yang lebih tipis dan bercabang, seperti diserat. Selain menjaga agar tanaman dapat tumbuh dan berdiri tegak, akar berperan untuk menyerap air dan mineral dari tanah. Di beberapa jenis tumbuhan, akar merupakan tempat penyimpanan zat makanan hasil fotosintesis. Bagian selanjutnya yaitu batang. Batang adalah suku tumbuhan yang menopang daun, bunga, dan buah. Batang akan tumbuh tinggi ke atas berbuat untuk tumbuhan tersebut mendapatkan cahaya matahari dan udara yang cukup. Berapa batang? Yaitu yang pertama tentunya itu adalah batang kayu, yang kedua batang rumput, dan yang ketiga adalah batang basah. Batang kayu itu teksturnya lebih keras, bisa tumbuh semakin tinggi dan besar, umurnya panjang, dan bisa dimanfaatkan jadi alat perabotan seperti meja dan kursi. Batang rumput itu teksturnya lunak, punya ruas yang jelas seperti garis-garis dan dalamnya berongga. Basah itu teksturnya lebih lunak lagi, banyak mengandung air dan tidak bisa tumbuh tinggi. Batang juga berfungsi untuk menyalurkan unsur hara dari akar ke seluruh organ tumbuhan. Daun adalah bagian tumbuhan yang umumnya memiliki karakteristik datar, hijau, dan terletak di batang. Daun terdiri dari tangkai daun, helai daun, tulang daun, dan urat daun. Urat daun adalah garis-garis yang tampak pada helai daun. Urat daun biasanya mengandung jaringan pembuluh yang membawa air dan makanan. Pola yang dibentuk oleh urat daun pada daun disebut juga dengan venasi. Venasi daun dapat berbentuk menyirik ataupun sejajar. Daun merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis. Oke, video apa yang sudah kalian amati? Tumbuhan. Ada apa saja pada bagian tumbuhan? Akar, batang, dan daun. Oke. Kita lanjutkan. Nah ini ya, tumbuhan terdiri dari akar, batang, dan daun. Tadi akar ternyata memiliki bagian yang runcing yang dapat menembus tanah ya. Oke, nah kalau batang ada batang berkayu dan juga ada batang basah. Menurut kalian, kalau kalian memasak kangkung, kalian pernah mengamati batang dari kangkung itu batang basah atau batang berkayu? Basah. Kenapa batang basah? Ya? Karena teksturnya tidak keras. Yang keras contohnya apa, Mas? Batang kayu jati. Oke, bagus sekali. Nah, kemudian ada daun. Nah, siapa yang membawa daun di belakang? Mas Arban. Oke, Mas Arban. Kira-kira menurut kamu daun itu ada fungsinya apa tidak? Mas Arban nggak tahu? Daun nggak tahu ada fungsinya atau tidak? Oke, nah sekarang waktunya kalian untuk pengamatan dan diskusi. Nanti kalian boleh memilih. Kalau kalian ingin mengerjakan secara diskusi, silakan berarti membentuk kelompok. Kalau ingin mengerjakan secara mandiri, boleh kalian mengerjakan secara mandiri. Yang kalian minati, yang kalian sukai itu berdiskusi atau mandiri, kalian bebas memilih, ya. Nah, kalian nanti akan saya bagikan LKPD melalui WA group dan juga secara langsung. Kemudian kalian dapat mengerjakan selama 30 menit baik secara mandiri maupun berkelompok.
Selanjutnya, jika ada hal-hal yang belum dipahami, kalian bisa tanyakan pada guru. Setelah pengamatan 30 menit, kemudian kalian mempresentasikan hasil pengamatan. Nah, kemarin kalian sudah Ibu kirimi materi ya di grup, baik berupa link YouTube maupun link bahan ajar. Nah, kemudian Ibu juga sudah meminta kalian untuk membawa tanaman yang kalian minati. Kalian ingin tanaman apa yang mau dibawa? Itu kan ya? Sudah dibawa semua? Coba saya ingin kalian menunjukkan tanamannya mana. Oke. Kalian membawa karena kalian minat, berarti kalian sudah tahu apa yang dibawa ya. Nama tanamannya sudah tahu ya. Coba Mbak, kamu membawa tanaman apa? Oh, janda bolong. Ini dari tadi yang kamu bicarakan janda-janda itu ya. Mas Aidan, kamu membawa tanaman apa? Kaktus yang tadi ditayangkan ya. Oke, alhamdulillah semua sudah membawa tanaman ya. Oh, di luar. Oke, nanti diambil ya Mas. Nah, perhatikan. Saya memiliki satu LKPD ya, yang nanti akan kalian kerjakan. Perhatikan dulu. Ya, siap. Kalian nanti akan mengamati tanaman yang kalian bawa. Sebelumnya, terlebih dahulu kalian orientasi peserta didik pada masalah. Selanjutnya, kalian mengamati tanamannya, kemudian kalian masukkan dalam tabel. Tetapi, saya tidak mewajibkan kalian membuat format laporan sesuai dengan LKPD yang saya bagikan. Kalian boleh membuat laporan dengan format kalian sendiri yang kalian minati. Itu ya, kalau kalian membawa pensil warna, boleh kalian membuat, kemudian digambar menggunakan pensil warna, diwarnai boleh. Oke, setelah itu kalian presentasi. Waktunya 30 menit. Paham? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Kalau masih bingung boleh ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, ini mau diskusi atau kelompok? Mau mandiri atau kelompok? Kelompok. Sudah siap kelompoknya? Ada? Sudah ready ya? Satu kelompok berapa orang? 4 orang. Oke. Berarti silakan duduk sesuai kelompoknya, membentuk kelompok agar kalian mudah untuk berdiskusi. Oke, ada yang kelompoknya berdua maupun bertiga. Silakan. Perhatikan. Tolong manfaatkan waktu dengan baik karena waktunya hanya 30 menit. Jangan terlalu banyak bercanda. Kalian boleh membagi tugas ya, agar diskusinya berjalan dengan lancar. Kemudian semua ikut andil dalam diskusi. Kalian membawa tanaman masing-masing ya. Kalian boleh memilih literatur yang akan kalian pelajari. Boleh menggunakan buku pendamping, buku paket, bahan ajar yang kemarin saya bagikan, atau video yang saya bagikan. Ya, atau kalian mau browsing internet juga boleh. Bebas, ya. Waktunya 30 menit dari sekarang. Silakan.
Selesai ya? Oke, saya tambah 5 menit lagi. Silakan. Karena waktu kita masih mau kelompok berapa dulu yang maju? Hah? Kelompok 1, 2? Kelompok berapa? Kelompok 2? Ya, oke. Silakan kelompok 2. Perhatikan, nanti ketika teman kalian presentasi, kelompok lain menyiapkan boleh pertanyaan, boleh sanggahan, atau boleh juga saran. Ya. Berarti kalau kelompok 2 yang maju yang memberi pertanyaan kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, yang memberi tanggapan? Yang memberi tanggapan kelompok berapa? 3. Yang memberi saran? Kelompok 4. Oke, silakan Mbak bisa maju sekarang. Tolong yang lain perhatikan, ini teman kalian mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini kelompok 2 akan menyampaikan diskusi kami. Anggota Halimah Delvina Sarina Salia. Tuliskan pertanyaan yang kalian dapatkan dari kedua kelompok tersebut. Jenis apakah akan tersebut? Jenis akan serabut. Apakah fungsi daun pada tanaman tersebut? Fotosintesis, transpirasi tumbuhan, alat transpirasi tumbuhan. Yang lain tolong perhatikan ya. Apa manfaat wortel pada gambar tersebut? Mencegah kanker, menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan saluran pencernaan. Nama tumbuhan lidah buaya, jenis akar serabut, jenis batang basah, jenis daun curacao aloe. Tidak masuk apa laki-laki kelengkeng, jenis akar bunga, jenis batang keras, jenis daun majemuk, monokotil atau dikotil. Aglonema, jenis akar serabut, jenis batang basah, jenis daun talas-talasan, monokotil atau dikotil, monokotil. Janda golok, jenis akar tunggang, jenis batang basah, jenis daun monstera, monokotil atau dikotil. Berdasarkan pengamatan tumbuhan yang kalian kelompok
termasuk dalam batang, akar, atau daun tanaman tersebut temukan alas-alas, termasuk jenis batang basah keras, termasuk akar tunggang serabut, termasuk daun curang aloe, majemuk, talas-talasa, dan monstera, karena tumbuhan tersebut memiliki jenis yang berbeda-beda. 2. Berdasarkan hasil pengamatanmu, apakah semua tanaman memiliki daun, batang, akar, dan bunga? Temukan alasanmu. Semua memiliki daun, batang, akar yang memiliki jenis berbeda, karena tumbuhan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. 3. Berdasarkan pengamatan dan hasil studi literatur, tanaman apa saja yang mengalami modifikasi pada bagian-bagiannya? Temukan alasanmu. Tidak budaya, karena berupa daun yang memanjang berdaki tanpa celah. Melebar, karena akan memerlukan untuk bernapas dan mempermudah menyerap air dari akar. 4. Apa yang dapat kamu simpulkan? Kita bisa memahami jenis tumbuhan pada akar, batang, dan daun yang berbeda. Oke, silakan yang akan memberikan pertanyaan. Tadi kelompok berapa yang akan memberikan pertanyaan? Ya, silakan kelompok 1. Boleh, Mbak? Sambil berdiri boleh. Pertanyaan dari kelompok 1 apa tadi? Apa fungsi batang? Fungsi dari batang itu apa? Ya, silakan Mbak bisa langsung menjawab. Sebagai penyokong dan penguat makanan, sebagai penyimpan cadangan makanan, sebagai calon transportasi air dan hasil fotosintesis. Oke, ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi, menambahkan? Boleh? Tidak ada, kalau tidak ada silakan. Untuk kelompok lain yang akan memberikan tanggapan atau saran, tadi kelompok berapa yang akan memberikan tanggapan atau saran? Kelompok 3. Silakan membahas kelompok 3. Siapa yang akan memberikan tanggapan? Ya, ayo Mbak. Silakan sambil berdiri ya, yang keras. Ayo. Ayo Mbak, kelompok 3, silakan. Yang keras sambil berdiri. Hasil diskusinya apakah ada yang mau ditanggapi, Mbak? Oh, tidak ada. Oke, ya. Terima kasih untuk kelompok 3 tadi ya. Kelompok 3 yang sudah memberi tanggapan. Untuk kelompok 2 ada tambahan lagi? Tidak ada. Ada pertanyaan lagi selain dari kelompok 1? Tidak ada. Kalau tidak ada, boleh ditutup, Mbak. Silakan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 yang luar biasa. Sekarang selanjutnya tadi sudah Putri, sekarang ganti tinggal Putra. Putra kelompok berapa yang mau maju? Yang merasa Putra kelompok berapa? Ayo, kelompok berapa Mas? Kelompoknya siapa? Kelompoknya Mas Daud? Ayo Mas Daud silakan boleh maju. Seandainya saja nggak apa-apa. Silakan.
Oke, yang lain tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sampai belakang terdengar? Nama kedua langsung akan panjang batang basah daun keterangan bagaimana. Nama kedua pohon buah akar serabut batang basah daun keterangan monokotil. Nama kedua pohon daun bawang akar serabut batang basah daun alium keterangan monokotil. Nama kedua pohon merah akar serabut batang merah daun merah keterangan kotil. Oke, siapa yang akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 4? Kelompok berapa yang akan memberikan pertanyaan? Kelompok berapa? 2. Silakan 2. Kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan. Sebutkan tanaman yang mengalami modifikasi. Dari tanaman tadi pertanyaan kelompok 2. Dari tanaman yang kalian bawa, manakah tanaman yang mengalami modifikasi? Sebutkan. Yang keras, Mas. Atau tanaman kaktus atau buah naga. Nah, modifikasinya di bagian mana ini, Mas? Di bagian akar. Ada yang mau menambahkan? Menurut kelompok 4, kaktus dan juga tanaman buah naga, ya, tanaman kaktus juga termasuk tanaman buah naga ya. Oke, ya, silakan yang mau menanggapi bahwa kaktus itu modifikasinya di akar. Ada yang mau menanggapi? Kelompok 2 juga. Silakan sambil berdiri, Mbak. Boleh menanggapi.
Ya Mbak, silakan kalau mau ditanggapi boleh sambil berdiri. Siapa yang akan menanggapi? Ya, silakan. Yang keras ya Mbak. Kampus memiliki modifikasi yang memungkinkan penggunaan pemilikan air agar bisa serta kampus dapat membentuk pemilikan banyak air. Oke, berarti yang mengalami modifikasi itu batangnya atau daunnya atau akarnya? Batang yang mengalami modifikasi menggembung menjadi untuk menyimpan cadangan makanan. Sedangkan daunnya kira-kira mengalami modifikasi atau tidak Mas? Tidak. Ya, oke, bagus sekali ya ini untuk pertanyaan dari kelompok 2 yang dijawab juga oleh kelompok 2. Barangkali kelompok 7 mau memberikan tanggapan. Kira-kira kaktus itu daunnya ada di mana tadi? Menyambung pertanyaan dan tanggapan dari kelompok 4 dari kelompok 2. Di pucuk atas. Ya? Di pucuk atas. Di pucuk atasnya. Oke. Menurut kelompok 7 daun dari kaktus itu di pucuk akarnya. Di pucuk batangnya ya. Di pucuk pohonnya. Betul apa tidak? Betul. Ada yang mau menanggapi lagi? Daunnya itu di pucuk batang. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Oke. Silakan Mas, boleh ditutup terlebih dahulu, nanti akan ada penguatan dari saya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri Mas dulu. Oke, ya. Karena waktunya terbatas, jadi tidak bisa semua untuk presentasi ya. Tidak semua untuk presentasi. Kita akan membahas sedikit apa yang sudah kalian diskusikan terkait tadi kaktus daunnya ada di mana, ya. Kalian pernah melihat daun dari tanaman teratai? Pernah melihat daun dari tanaman teratai? Daunnya bentuknya seperti apa? Lebar, besar. Kenapa? Teratai itu tempat hidupnya ada di mana? Ada di air. Nah, maka daunnya itu lebar untuk mengurangi penguapan atau memperbesar penguapan. Ya? Memperbesar. Nah, sedangkan kaktus itu tempat hidupnya di mana? Di darat, terutama di mana? Di tempat yang kering atau di tempat yang lembab? Ya. Di padang pasir kan biasanya ya, hanya saja sekarang sudah bisa hidup bukan di padang pasir, tetapi tidak bisa kelebihan air. Maka dari itu daunnya dibuat runcing. Kira-kira untuk apa? Yang menyimpan cadangan makanan tadi bagian mananya? Batang, betul. Yang menyimpan cadangan makanan itu batangnya. Nah, kemudian yang runcing itu apanya? Apa Mas? Kelompok 7? Berarti kalau yang runcing itu apanya? Ya, Mas Baik boleh menjawab? Akarnya? Masa akarnya ada di atas? Daunnya ya, daunnya itu dibuat runcing untuk mengurangi penguapan. Kita lanjutkan ini struktur dan fungsi akar ya. Kita bahas terlebih dahulu. Nah, kalau diperhatikan Mas Mbak, halo. 1, 2, 3. Oke. Ada akar serabut. Akar serabut ini umumnya terdapat pada tumbuhan monokotil.
ya, umumnya. Kemudian akar tunggang, ini umumnya ada pada tumbuhan dikotil. Nah, fungsi akar, kira-kira fungsi akar apa saja tadi yang sudah kalian pelajari? Untuk menyerap air. Ya, coba. Oke, untuk Untuk menyerap air dan mineral atau menghasilkan. oke, Membuat dan memperkuat bakteri yang bermanfaat. oke, ada lagi. Oke, bagus sekali ya. Jadi yang pertama untuk menambatkan tubuh tumbuhan. Menambatkan itu apa sih? Mengikat ya. Jadi tumbuhan itu bisa di tanah itu terikat kuat itu karena adanya akar. Nah, kemudian menyerap air dan mineral atau air dan unsur hara. Ya, Mas Roja dan kelompoknya. Kita lanjutkan ya. Tadi harusnya ngobrolnya ketika diskusi. Oke, sudah bisa dilanjutkan? Selanjutnya pada beberapa tumbuhan akan mengalami modifikasi. Nah, kemudian untuk menyimpan cadangan makanan. Kira-kira akar yang menyimpan cadangan makanan itu apa saja? Yang mengalami modifikasi untuk menyimpan cadangan makanan. Dari tadi yang menjawab kebanyakan perempuan nih, yang laki-laki kemana ya? Biasanya suaranya keras loh laki-laki. Kemarin materi saya sudah dibaca atau belum? Halo, ada orangnya? Ada. Bisa menjawab pertanyaan saya? Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di akar, contohnya apa? Ya? Alas. Ada lagi? Ubi apa? Ubi jalar, wortel. Oke, nah itu dong. Nah, untuk menyerap oksigen atau untuk bernapas. Contohnya kalau pada tanaman ini ya. Nah, umumnya berada di bawah, tidak berkupu-kupu, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, kemudian warna keputihan atau kekuningan. Nah, kemudian batang, struktur batang ini memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah serta mendukung cabang, daun, dan batang. Kemudian bentuknya panjang, bulat, silindris, berluas-luas dan dibatasi buku-buku. Kemudian pada buku-buku melekat daun dan tunas, serta ruas pada monokotil terlihat jelas, sedangkan pada dikotil tidak terlihat jelas. Ini contoh dari batang dikotil dan monokotil ya. Ini batang dikotil, yang sebelah sana batang monokotil. Nah, kemudian untuk fungsi batang, menyokong bagian tubuh di atas tanah, saluran air dan mineral dari akar ke daun, saluran makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, dan beberapa tumbuhan mengalami modifikasi pada bagian daun. Nah, kemudian ini ada fungsi daun ya, untuk alat mengambil karbon dioksida dari udara yang nantinya digunakan untuk proses fotosintesis, mengatur penguapan air sebagai tempat bernafasnya dari tumbuhan dan sebagai tempat fotosintesis. Kemudian struktur daun ini menempel pada batang. Nah, daun ini ada yang daun majemuk dan juga ada daun tunggal. Daun majemuk berarti dalam satu bukan tangkai ya, satu daunnya itu hanya terdiri dari satu buah daun. Tapi kalau daun majemuk itu banyak. Contohnya yang satu helai daunnya itu ada beberapa daun. Kira-kira contohnya apa? Sipol. Yang kalau kalian injak atau kalian sentuh penutup. Nah, itu contoh dari daun majemuk. Kemudian berbentuk tipis lebar, umumnya berwarna hijau karena mengandung klorofil. Tetapi ada juga beberapa daun yang warnanya tidak hijau ya,
yang di bawah Mas Roja ini ujung dari daunnya ternyata berwarna merah, ya. Nah, ini perbedaan tanaman dikotil dan monokotil dari segi daunnya. Untuk daun monokotil, ini kalian perhatikan urat daunnya sejajar atau melengkung. Ya, sejajar atau melengkung. Contohnya apa nih yang bentuk urat daunnya seperti ini? Pandan bawah. Pandan, oke. Daun bawang bisa, ada lagi? Yang kalau kalian berangkat sekolah lewat selatan itu banyak sekali pohonnya. Jambu. Tuh. Nah, kalau ini contoh dari daun monokotil, ya. Ada yang berbentuk menyirit atau menjari. Daun apa? Daun apa? Pepaya ya. Nah, ini proses fotosintesis ya. Ini reaksi kimia dari fotosintesis yang ada pada daun. 6 CO2 atau karbon dioksida ditambah dengan 6 H2O atau air dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil yang ada pada daun menghasilkan glukosa C6H12O6 plus 6O2 atau oksigen. Nah, ini sumber energinya yaitu cahaya, kemudian cahaya ditangkap oleh klorofil dengan bahan bakunya karbon dioksida dan air akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, oksigen yang kalian gunakan untuk bernafas. Maka dari itu, kalau pohon-pohon yang ada di muka bumi ini banyak yang ditebang, kira-kira bagaimana nasib kita? Pasokan ya? Kekurangan oksigen, karena pasokan oksigen yang dihasilkan oleh daun itu berkurang ya. Nah, ini hasil fotosintesis ya. Ada oksigen dan glukosa. Oksigen ini digunakan untuk bernafas makhluk hidup. Kemudian glukosa atau amilum ini digunakan atau disimpan ya. Yang digunakan itu untuk tumbuh, sedangkan yang disimpan ini akan terjadi modifikasi pada tumbuhan, pada batang maupun pada akar. Nah, ini organ tumbuhan yang mengalami modifikasi ya. Ada kaktus ya yang tadi sudah dibawa oleh kelompok 4, kemudian ada ubi dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti kita simpulkan terlebih dahulu ya. Fungsi dari akar apa saja tadi? Fungsi akar? Ya. Menyerap air dari tanah. Oke. Kemudian apa lagi? Ada lagi? Menambatkan tumbuhan. Ada lagi? Mengalami modifikasi. Sekarang fungsi dari batang. Ya. Saluran air dan mineral. Ada lagi? Ya. Membantu proses pernafasan tumbuhan. Sebagai tempat melengkapnya bagian daun. Ada lagi? Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Oke. Sekarang fungsi dari daun. Mengatur penguapan air. Sebagai tempat fotosintesis. Ada lagi? Alat pengambil karbon dioksida, menyimpan cadangan makanan sebagainya ya. Oke. Sekarang alhamdulillah jadi akhir ya. Ibu ingin meminta kalian untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apa manfaat yang sudah kalian peroleh? Adakah kendala dalam kalian mempelajari materi hari ini dan apa saran saya? Ya, silakan kalian refleksikan. Saya ingin nanti dari tadi yang menjawab kesimpulan kan Putri, berarti sekarang yang Putra. Silakan Putra, saya minta untuk merefleksikan. Yang merefleksikan semuanya ya. Nanti insya Allah akan saya buatkan link untuk refleksi. Tetapi sekarang yang ingin
disampaikan refleksinya. Siapa untuk Putra? Boleh Mas Daim, silakan. Apa manfaat yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Kemudian kendalanya, yuk. Ya, berdiri Mas. Tolong yang lain perhatikan, ini ada refleksi dari Mas Daim. Sambil berdiri. Ya, silakan Mas Daim. Oke, terus apakah ada kendala dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Tidak ada kendala. Ada saran untuk Bu Yuni untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya? Tidak ada saran. Oke, motivasinya boleh. Kata Mas Daud motivasinya, ayo. Ya, motivasi boleh untuk diri atau untuk diri kamu sendiri juga boleh. Yang keras Mas. Ya. Apa motivasinya? Motivasinya belajar lebih rajin. Oke. Ya. Belajar lebih rajin lagi ya. Oke. Saya akan menyampaikan hasil penilaian keterampilan. Ya. Penilaian keterampilan untuk diskusi dan presentasi yang terbaik adalah kelompok berapa kira-kira bisa menebak? Kelompok 2. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Kelompok 2 dari segi kerjasama baik, kemudian komunikasinya baik, berani mengemukakan pendapat dan berani menghargai pendapat teman. Ya, kita tepuk salut dulu. Tepuk salut, 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 salut. Ya, kegiatan selanjutnya yaitu ada post-test ya. Saya akan bagikan link post-test. Post-test itu penilaian akhir setelah kegiatan pembelajaran. Oke, sudah terkirim belum ya? Oke, sudah terkirim ya. Silakan kalian nanti kerjakan post-test yang sudah saya kirim linknya. Itu menggunakan wordwall.com. Jadi tampilannya seperti bermain game ya. Silakan boleh kalian kerjakan terlebih dahulu. Oke, sudah bisa dibuka linknya. Ya, tuliskan nama depan kalian ya. Nama depan. Ya. Atau nama pendek. Oke, bisa ya Mbak ya. Oke,
yang tidak membawa nanti boleh bergantian dengan temannya ya. Kita tolong Oke, sudah selesai ya. Ya, oke, tolong perhatikan kembali ke depan semua ya. Alhamdulillah pembelajaran kita telah selesai hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya yaitu tentang perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, tugas kalian di rumah nanti perhatikan mas. Sebentar ya, saya berbicara sebentar kemudian. Untuk tugas kalian di rumah, kalian membuat karya, membuat satu produk bebas, boleh video, boleh komik, boleh poster, boleh infografis, boleh puisi, yang kalian minati yang mana terkait tentang perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya ingin kalian mengirimkan emoticon kembali. Mengirimkan emoticon setelah selesai pembelajaran ke grup diskusi. Oke, belum ada yang mengirim ya. Silakan saya dikirimi emoticon di grup. Oke, Mas Putra, ketawanya luar biasa ini. Mas Aidan juga bahagia sekali. Mbak Cahya sudah. Ini siapa ini? Poeta Ramain siapa ini? Ini sepertinya bingung ya. Mbak Farah tersenyum, kemudian Mbak Safaria sudah tertawa bahagia. Yang tanda tanya ini saya nggak tahu siapa. Oke, alhamdulillah ya. Berarti kesimpulannya setelah kegiatan pembelajaran kalian merasa bahagia? Bahagia. Oke, alhamdulillah. Ya, karena waktu kita sudah habis, maka kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sekian pembelajaran hari ini. Jika ada kata-kata itu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.